Mem, lihat deh gambaran aku bagus gak, Mem? Wow, bagus sekali Abe. Ternyata kamu bisa ya menggambar ya, Be. Aku tidak suka menggambar, tetapi ternyata hasilnya bagus juga ya, Mem. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Abe, kalau Abe dengan sungguh-sungguh melatih, maka hasilnya akan luar biasa, Be. Aku akan melatih terus sampai talentaku bisa diasah, Mem. Keren. Abe, di dalam Alkitab juga dikisahkan pada waktu Yesus masih kecil, dia senang sekali melakukan hal-hal yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Abe, mau tahu nggak ceritanya? Mau, Mem. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Yesus belajar setiap hari untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Mari kita mengunjungi tempat pertukangan ayahnya Yesus. Yusuf mengambil peralatannya di tempat pertukangannya. Dia merengakkan lengannya. Aroma kayu memenuhi udara. Partikel-partikel debu kecil menari di bawah sinar matahari yang menyinari lewat jendela. Yusuf memberikan peralatannya kepada Yesus. Meskipun Yesus masih kecil, namun dia telah menjadi seorang tukang kayu yang sangat bagus. Yesus melihat ke hasil pekerjaannya dan mendapati bahwa Yusuf sedang mengawasinya. Saya pikir ini sudah selesai, Yesus berkata dengan bangga. Mengosok-ngosok jarinya ke kayu yang Yusuf telah berikan kepadanya untuk dihaluskan dan diamplas. Apakah engkau pikir tetangga kita akan senang dengan ini? Yusuf bergabung dengan anaknya di tempat kerja itu. Dia melihat ke kayu yang bersih dan mulus. Dia meraba kayu itu dengan jarinya untuk merasakan apakah kayu itu sudah halus, sempurna. Engkau mengerjakannya dengan sempurna, Yusuf berseru. Setiap orang pasti bangga memilikinya. Saya melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, Yesus berkata dengan pelan. Yusuf mengangguk dengan bangga. Anak ini selalu melakukan yang terbaik. Allah dapat menggunakan kita, nak, ketika melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, Yusuf berbisik. Yesus tidak menjawab. Pikirannya bermil-mil jaraknya di bait suci Yerusalem. Pada usia 12 tahun, dia pernah berkunjung ke sana. Sejak itu, dia terus memikirkan tentang domba Paskah yang dia lihat. Dia tahu bahwa dia sendiri satu hari kelak akan menjadi anak domba Paskah yang sesungguhnya. Tetapi sekarang, Yesus sedang melayani Allah dengan melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan di tempat pertukangan dan dengan belajar. Pelajarilah segala sesuatu yang engkau dapat pelajari. Yusuf seringkali berkata kepada Yesus, itulah cara engkau dapat siap untuk melayani dunia ketika Allah menunjukkan kepadamu rencananya. Suara tawaan terdengar dari pintu luar mengusik perkataan Yusuf. Dapatkah Yesus bermain keluar bersama dengan kami? Yusuf berpaling dan tersenyum kepada anak-anak tetangga tersebut. Tetapi Yesus menjawab sebelum Yusuf menjawab. Saya masih ada pekerjaan yang saya harus diselesaikan. Dan kemudian saya harus belajar membaca bersama dengan ibuku. Tetapi mungkin nanti. Hati Yusuf dipenuhi dengan cinta kasih saat dia melihat Yesus. Saya pikir kita harus berhenti hari ini, dia berkata, dengan penuh senyum. Dengan hati-hati, dia mengangkat peralatan dari kursi dan meletakkannya di tembok. Terima kasih, Pak, Yesus menjawab dan mulai meletakkan peralatannya. Dengan cepat, dia mengumpulkan potongan-potongan kayu dan meletakkannya ke dalam keranjang. Dia mau membawanya pulang ke rumah untuk dijadikan kayu bakar. Yusuf dan Yesus berjalan bersama pulang ke rumah. Yesus menikmati waktu yang dia luangkan bersama dengan ayahnya. Dia suka belajar untuk menjadi seorang tukang kayu yang handal. Ibu Yesus juga adalah gurunya. Dia belajar membaca dan belajar kitab suci di kakinya. Dia juga mempelajari tanaman-tanaman dan binatang-binatang. Yesus dan ibunya seringkali berdoa kepada Bapanya di surga. Dia adalah seorang murid teladan. Ketika dia bertumbuh semakin besar, orang-orang
kagum akan pengetahuannya. Seperti Yesus, kita melayani ketika kita belajar untuk melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Hai Sobat Cilik, berjumpa lagi bersama Mem Dewi dan Abelano. kali ini kita akan mengadakan eksperimen sederhana. Abe, sini ada bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, seperti botol yang sudah kosong. Lalu ada ini kira-kira Abe tahu nggak namanya? Cuka. Oke, ini Abe soda kue. Ini pengembang ya. Oke, kemudian di sini Abe balon. Dan di sini pengganti corong ya. Kita buat dari kertas. Gunanya untuk apa? Kita akan masukkan apa ini? Baking soda ya. Kita masukkan baking soda ya. Ini dia pengembang kue. Coba kita masukkan dulu baking soda ini ke dalam balon. Oke, kita tuang sedikit aja ya, Be. Tapi mau bantu? Boleh. Boleh dipegang ya. Baik. Oke, kita masukkan kembali ke sini lagi ya, Be. Ke dalam balon ini lagi yang satunya. Oke, Abi boleh bantu tuang di sini ya. Sebentar. Oke, boleh. Oke, setelah baking sodanya kita masukkan ke dalam balon, sekarang giliran air cukanya kita masukkan ke dalam botol. Oke, kita masukkan lagi dalam botol yang satu lagi. Sekarang kita tutup botol ini dengan balon. Pelan-pelan kita tuang baking sodanya. Kita tuang cukanya ke dalam, pelan-pelan aja, Be. Kira-kira apa yang akan terjadi? Aduh, wah, ternyata balonnya bisa berkembang. Mengembang ya, Be? Mengembang, Mem. Wah. Ya, oke. Nah, balonnya ada yang mengembang lebih besar ya, Be ya? Iya, Mem. Nah, oke. Ini ya, Be, membuktikan bahwa setiap manusia itu tidaklah sama. Ya, masing-masing membutuhkan satu proses. Ya, kadang kita merasa ada teman kita yang lebih pintar, ya dia lebih hebat dari kita dan lebih baik. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua, Abe. Tuhan melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita untuk kita bisa belajar sehingga kita mengalami sebuah proses yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di aksi cilik berikutnya. Dah. Waktu Yesus kecil, Yesus suka bermain dalam kebun.
Sobat Cilekom Channel. Aduh, kadang kalau disuruh bikin tugas atau diminta bantu mama di rumah, rasanya capek banget, pengen marah-marah aja. Iya, aku juga pernah gitu. Tapi aku belajar kalau kita pakai semua kemampuan yang Tuhan kasih, hasilnya bisa jadi lebih baik. Dan hati kita juga senang. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih tips? Bisa, menurutku ada 3 tips. Pertama, ingat kalau setiap tugas adalah kesempatan untuk belajar dan melayani Tuhan. Jadi, jangan mengeluh. Oh iya? Jadi kalau aku bantu nyapu rumah, itu bukan cuman buat mama, tapi juga bentuk pelayanan kecilku buat Tuhan. Tepat. Nah, tips kedua, lakukan dengan hati yang ceria. Kalau kita kerjakan sambil bersungut, hasilnya gak akan maksimal. Tapi kalau senyum dan bersyukur, pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi kuncinya bukan cuman apa yang kita kerjakan, tapi sikap hati kita ya. Betul banget. Lalu tips ketiga, gunakan kapasitas yang kita punya sebaik-baiknya. Artinya, lakukan yang terbaik sesuai kemampuanmu. Jangan membandingkan dengan orang lain, tapi pastikan kamu sudah memberi yang terbaik dari dirimu. Wah, itu keren. Jadi intinya jangan bersungut, tetap ceria, dan lakukan yang terbaik sesuai kapasitas kita. Yes, kalau kita lakukan itu, Tuhan pasti senang melihat usaha kita, walaupun hasilnya sederhana. Setuju. Mulai sekarang, aku mau coba kerjakan semua hal dengan hati gembira. Sampai jumpa! Hello everyone, welcome back to Wise Word with me, Michelle. Today, we're going to talk about a very important word, reliable. Can you say with me? The word reliable is spelled R-E-L-I-A-B-L-E. Reliable. In bahasa means dapat diandalkan. Do you know what reliable means? Let me explain it in a simple way. Being reliable means that people can trust you. When you say you will do something, you actually do it. When someone needs help, they know they can count on you. A reliable person is steady, consistent, and faithful. In our spiritual life, reliability is also very important. God Himself is the most reliable one. His promise never fails. The Bible says that God is faithful and true. That means if God says something, we can fully believe it will happen. As children of God, we are called to reflect His character. That means we should also be reliable in our daily lives, at school, at home, and even with our friends. If we are asked to complete a task, let us do it with all our heart. If we make a promise, let us keep it. Being reliable does not mean we have to be perfect. It means we try our best and we show others that they can trust us, just like we trust God. So, remember, to be reliable is to be trustworthy, faithful, and consistent, just like we are Father in heaven. Bye! Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tentu berharap anak-anak kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam setiap situasi. Namun, sikap ini tidak akan lahir jika hanya berdasarkan paksaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua ataupun guru menanamkan rasa tanggung jawab yang lahir dari dalam hati mereka sendiri. Di rumah, mari kita biasakan memberi kesempatan kepada anak untuk memikul tanggung jawab kecil sesuai usia mereka. Misalnya, merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah tangga, atau menepati janji sederhana. Saat mereka berhasil, berikanlah apresiasi.
Ketika mereka gagal, dampingilah dengan sabar tanpa menyalahkan. Dengan cara ini, mereka belajar bahwa tanggung jawab bukanlah beban, melainkan sebuah kepercayaan. Kita juga dapat meneladani masa anak-anak Yesus. Alkitab mencatat bahwa sejak kecil, Yesus menunjukkan ketaatan, hikmat, dan kesediaan untuk berada di rumah Bapaknya. Ia bisa dipercaya. Ia tumbuh dengan penuh hikmat dan kasih karunia, sehingga orang-orang di sekitarnya menghargai dia. Inilah teladan yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak, bahwa menjadi yang dapat diandalkan berarti setia dalam hal-hal kecil, taat, dan bertanggung jawab, bukan karena paksaan, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Jika anak-anak terbiasa merasakan bahwa mereka dipercaya dan diarahkan untuk meneladani Yesus, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Dan itulah bekal yang akan sangat berharga untuk masa depan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa hal yang kamu suka lakukan di rumah? Membantu orang tua beres-beres di rumah. Membantu orang tua. Bermain bersama adik, bermain bersama abang. Menurut kamu, siapa yang harusnya membereskan tempat tidurmu dan mencuci piring bekas kamu makan? Aku sendiri. Seharusnya saya yang menguruskan itu. Harusnya saya. Aku. Kalau mama minta tolong bantu sesuatu hal di rumah, biasanya kamu menjawab apa? Baik, Mama. Ya, Mami. Iya. Iya. Bisakah kamu berikan contoh anak-anak yang suka menolong yang tercatat di Alkitab? Yesus membantu ayahnya Yusuf memotong kayu. Yesus membantu ayahnya. Daud membantu ayahnya menggembalakan domba. Contohnya, Yesus membantu ayahnya Yusuf membantu ayahnya Yusuf untuk memotong kayu.